Oke, jadi setelah review KZD Q6 kemarin, ya mungkin review pada hari ini itu jauh lebih tidak ekstrim ya daripada biasanya. Soalnya gua nggak bisa gitu ngata-ngatain barang ini karena jujur dia itu tidak jelek. SHP 9600 ini adalah next version atau upgrade-nya SHP 9500 dan gua kurang setuju karena suaranya beda banget. Secara TLDR gua agak kesulitan untuk merekomendasikan ini meskipun mereka cukup bagus. Dan bukan karena mereka tolol kayak DQ6, tapi karena mereka itu di posisi harga yang sulit di sekitar 2 juta ya di Indonesia ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu marketnya cukup aneh. Market Indonesia tuh terutama second hand ya itu murah sekali seperti ini nih. Audio Technica R70X jauh lebih bagus. Kayak it's not even close. Dan ini harganya second-nya sama seperti ini baru. Dan menurut gue R70X itu kemurahan parah Indonesia. Kalah jauh secara technicality, secara detail, secara timbre, tonality, imaging, semua kalah. Kecuali ya mungkin soundstage luasannya bagusan ini kali. Dan kalau kecuali lu pengen nyari yang V-shape treble-nya agak ngecering ya, yang agak boosted, mungkin SHP 9600 bisa. Tapi ya menurut gua jauh bagusnya R70X. Kalau enggak ini. Nah, ini dia. Bayer DT880 Pro. Jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Ya, dan karena itu harganya agak sulit untuk gua rekomendasiin ini, meskipun sebenarnya oke. Secara general dia itu V-shape. Dan menurut gua bukan V-shape yang baik di tune-nya. Gua kalau disuruh nge-tune headphone ini gua akan bikin sedikit lebih berbeda. Mungkin gue agak miripin Harman ya sebisa mungkin, cuman agak-agak sulit kalau mau bikin yang mirip Harman. Secara oke, itu udah TLDR seperti itu. Gue mulai menuju ke lebih spesifiknya. Untuk build quality fine. Gue demen buildnya, gue demen earpadsnya, gue demen headbandnya, gue demen fitnya, enak, nyaman, dan tidak ada masalah. Kabelnya kabel sampah. Lu kalau lihat kabelnya, ini kayak kabel-kabel yang 10.000 per meter lah. Kabel-kabel murahan gak jelas yang agak-agak lengket-lengket gitulah. Gue gak demen banget. Kabel pendeknya lebih bagus, braided, dan ada mic-nya. Tapi gue gak keluar karena di boxnya gue malas ngambilnya. Dan gua nggak gitu banyak komplit tuh harga segini. Build quality cukup bagus dan kerasa solid sih, nggak kerasa kayak dia nih. Ini ada suara begini-begini, cuman it's there for a reason, biar nggak cepet patah kalau ditarik-tarik atau gimana gitu ya. Itu untuk build. Untuk sound quality, untuk bagian bassnya, gua rasa dia itu bassnya jelek. Banyak sekali reviewer yang gua lihat di luar bilang, oh ini bassnya bagus, oh bassnya ini
bassnya ini quality-nya bagus sekali nih. Kayak mungkin mereka mau ngomongin maksudnya kuantitasnya banyak. Iya, emang ini kuantitasnya banyak menurut gue bassnya agak kebanyakan. Ini secara kualitas mirip dengan SHP 9500, cuman SHP 9500 itu dia agak mundur bassnya, makanya jadi agak-agak nggak terlalu apparent kesalahan dari bassnya sana. Masalahnya bassnya di sini karena orang pada komplain ke Philips kalau misalnya lo ngomong bassnya kurang atau gimana, sama dia tuh dimajuin, dan dimajuinnya menurut gue dimajuin terlalu ekstrim majunya. Secara punch dapat enak, secara hitsnya tendangannya cukup lah. Tapi kalau lu dengar lagu-lagu model-model yang lebih make bass gitar, mau bass gitar akustik ataupun elektrik, lu bakal kerasa bahwa bass di sini tuh agak-agak unnaturally thick, kayak tebal tapi tidak natural, kayak terlalu tebal for its own good gitu, gue bayangin ya. Iya, mungkin seperti itu. Dan bassnya di sini itu bukan bass yang very correct in timbre. Nah ini nanti gue akan ngomong ini lebih jelas di bagian tonality and timbre di sini. Oke, that's it for the bass. Untuk mid range-nya menurut gue juga nggak gitu bagus. Kenapa? Karena dia itu ada unnatural dips di upper mid range yang gue nggak gitu suka. Kayak ada semacam dip di sekitar 2K di sana yang bikin suaranya jadi sangat warm. This is a very warm sounding headphone. Dan kayak upper mid range aja agak kurang gigit gitu ya, gue rasa. Ada beberapa headphone yang bisa merepresentasikan dip di 2K, dan itu biasanya headphone yang cukup high end, seperti mungkin Ananda atau mungkin LCDX ataupun Aria ataupun ya teman-temannya itu. Tapi dia itu punya kapabilitas dan resolusi yang cukup untuk merepresentasikan detail di suaranya, meskipun agak sedikit ngedip di bagian 2K sana gitu. Dan gua rasa tuning overall daripada SHP 9600 ini agak terlalu ambisius, dan dia terlalu memandang tinggi, overestimasi dari kualitas driver SHP 9600 ini, yang menurut gua kayak kurang lah ya, masih kurang. Untuk treble-nya gua sih fine aja. Treble-nya agak sedikit boosted tapi agak sedikit veiled juga, ketutup, jadi nggak gitu terlalu problematic mungkin seperti SHP 9500, tidak tajam tidak bagaimana. Jadi treble-nya menurut gua cukup oke lah ya. Nggak gitu banyak komplain akan ketajaman ataupun apapun itu. Dan mengenai tonality dan timbre, untuk tonality-nya sendiri menurut gua selain hal-hal yang bass dominant, menurut gua masih fine, masih oke, masih bagus. Untuk hal-hal yang lebih bass dominant seperti yang tadi gue sebutkan, gue agak ngerasa dia terlalu menggila dan terlalu over. Untuk timbre dia sound like a dynamic driver, cuman timbre representation-nya, kemampuan dia untuk merepresentasikan tekstur dan daripada instrumen itu nggak exist menurut gua di sini. Jadi gimana ya? Keuntungan dari dynamic driver itu, lu bisa bikin suara
merepresentasikan suara dengan cukup realistis. Jadi kayak, oh ini rasanya bener-bener seperti real nih alat-alat musik ini. Karena dia punya that type of natural decay dan natural attack yang transients yang cukup ya natural ya, karena kita biasa grow up with listening to dynamic drivers. Tapi sayang sekali di sini itu tidak ada. Bukannya tidak ada, kurang ada menurut gua. Kalau misalnya di harga 2 juta. 2 jutaan ya. Contoh DT880 Pro. Mungkin gua udah sempet ngepost di AKH atau KAI bahwa dia itu punya representasi dari timbre yang luar biasa. Jadi semua itu terdengar very very nuance, very very detailed suara-suara itu. Jadi kayak kerasa lebih asli gitu semua. Sedangkan di SHP 9600 banyak sekali rata-rata instrumen itu, mau bass dominant atau bukan, terdengar agak-agak artificial, agak-agak KW gitu, kayak agak-agak bohongan gitu ya. Dan di situ menurut gua sayang sekali, amat disayangkan kalau misalnya lu pengen beli ini. Dan gua akan sarankan lu untuk beli something yang kalau lu nggak gitu mikirin timbre dan lu merasa oke dengan masalah di sini, sekalian aja mendingan beli HE400 SE yang kemarin itu gua review, karena itu punya keuntungan planar dan kerugian planar. Dan keuntungan planar dan kerugian planar salah satunya adalah timbre yang nggak gitu, timbre representation yang nggak gitu bagus. Keuntungan dynamic adalah ya timbre representation yang lebih bagus menurut gue ya, dari pengalaman gue. Dan di sini keuntungan dari dynamic drivers ini nggak ditemukan, sedangkan ada yang lebih baik dari qualities planar seperti separation dan sebagainya, jauh lebih baik di HM400 SE dibandingkan di sini. Jadi menurut gue kenapa nggak sekalian beli HM400 SE aja gitu, harga lebih murah juga. Kecuali ini sedikit dikomparasikan ya dengan itu ya, yang lu cari adalah sound stage-nya secara bukan sound stage-nya, sorry, maksud gue yang lu cari adalah comfort-nya, karena ini nyaman sekali. Gue bisa pakai ini tidur, meskipun ya kalau pakai tidur dia rusak, gue nggak berani. Dan HM400 SE, kalau misalnya lu ingat apa lu udah nonton, ya kalau lu belum nonton gue kasih tahu aja, itu comfortnya itu sampah banget, asli. Jadi ya itu. Dan ya gue gak akan beli dua-duanya sih, gue bakal mendingan beli ini daripada dua-duanya, kalau gak R70X. Jadi itu resolution agak-agak biasa menurut gue, gak bagus banget, gak jelek banget juga, fine lah, biasa aja. Soundstage gue udah bilang agak luas, meskipun SHP 9500 lebih luas, tapi di sini cukup luas, lebih luas daripada yang tadi headphone yang gue kirim, yang gue tadi sempat kasih lihat, R70X dan DT880 Pro. Depth-nya biasa aja, nggak gitu bagus, oke lah, standar. Udah. Dan komparasi dengan DT dan R70X menurut gue sudah gue representasikan juga. Apakah gue rekomendasiin ini? Sekali lagi gue bilang enggak. Tapi bukan berarti dia jelek. Dia oke. Tapi enggak gue rekomend. Mendingan lu beli 4XX
58X Jubilee, ataupun yang tadi Bayer dan sebagainya, ATH atau sebagainya, atau AM400 SE, atau SHP 9500. Kenapa? Karena harganya jauh lebih murah. Dan sisanya lu bisa beli IM lain. Untuk harga segini kalau nggak beli IM aja. Dan ini nih, sekali gue bilang, oh ya gue lupa ingetin kalau misalnya ini nih cuma single sided ya, kayak adanya. Tapi gue juga bingung kenapa sampai sekarang belum dijadiin balance. Jadi ya dia bisa double sided biar bisa colok ke balance. Ya itu aja. Dan gue baru ingat, abis ini kita akan membacakan pemenang giveaway. Yeay, yeay. Dari kemarin itu komen yang gue baca, ingat rulesnya adalah apa? Like, subscribe, dan comment. Dan pemenangnya adalah saudara Mohendra ST Saidi. Saudara Mohendra ST Saidi. Ya, itu dia. Tolong saudara Mohendra, PC gua antara di mana aja, atau lu mau komen di sini, atau lu PM gua di FB. Kalau lu tahu gua ada grup AKH atau KAI yang di Facebook gitu, ya kayak mama aja masih pakai Facebook atau bapak-bapak masih pakai Facebook ya. Ya tapi yang mayoritas orang audio yang sultan bapak-bapak semua sih. Ya udahlah, ya bodo amat. Ya, see you next time. Godspeed.